Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 37 Hati Seorang Gadis Muda. Laut Ki bergetar. 4 tanda naga padat berwarna merah darah bergoyang bersamaan dengan tanda naga kelima yang berkedip. Dengan gerakan kecil tanda naga, ki dan darah yang kuat dilepaskan dari tubuh Jiang Chen. Jumlah energi yang besar akan membuat siapapun yang melihatnya ternganga lebar. Sungguh luar biasa bahwa ki dan darah seorang pria bisa begitu kuat. Begitu kuatnya bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa binatang purba. Keahlian transformasi naga benar-benar hebat. Untuk setiap tanda naga yang terbentuk, ki dan darahku akan berlipat ganda, dan tubuhku akan menjadi lebih kuat dan kokoh. Namun, untuk berubah menjadi naga yang dapat terbang di langit, aku masih memiliki jalan yang panjang. Jika aku dapat memperoleh darah dari naga asli dan memberikannya kepada tanda naga, maka keahlian transformasi naga akan mencapai keadaan yang sempurna. Sayangnya naga asli hanya ada di zaman kuno. Tidak ada naga asli di benua asal suci. Jiang Chen berpikir dalam hati. Naga sungguhan adalah spesies yang lahir dari para dewa. Ia berada di atas semua binatang buas lainnya, dan itu adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas manapun. Akan tetapi, naga sungguhan tidak dapat ditemukan lagi di benua asal suci. Keinginan Jiang Chen untuk memperoleh darah naga asli guna menggunakannya untuk berkultivasi dengan keahlian transformasi naga hanyalah sebuah mimpi. Jiang Chen berdiri dari tempatnya duduk. Manfaat dari perjalanan ke kota merah ini sangat besar. Keputusan untuk bergabung dengan karavan menara hujan berkabut terbukti merupakan keputusan yang baik. Jika tidak, maka akan membutuhkan lebih banyak waktu baginya untuk mendapatkan pil pemurnian jiwa. Saat ini, bukan saja jiwanya telah pulih sepenuhnya, tetapi dia juga telah mencapai tahap tengah Qihai. Dengan levelnya saat ini, dia bahkan dapat melawan beberapa pendekar inti fana tingkat awal. Sedangkan untuk pendekar Qihai yang lain, dia dapat langsung membunuh mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Jiang Chen keluar dari halaman dan melihat dua orang lelaki tua berdiri agak jauh darinya. Mereka ditempatkan di sana oleh keluarga Yan untuk menunggu Jiang Chen menyelesaikan pemulihannya. Jiang Chen mengenal kedua lelaki ini karena mereka juga selalu bersamanya di dekat karavan. Mereka berdiri tepat 100 langkah jauhnya dari halaman. Jiang Chen tersenyum dan memuji Yan Zanyun dalam hatinya atas keramah tamahannya. Dia mulai berjalan ke arah mereka. Ketika orang-orang itu melihat Jiang Chen, mereka langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Saudara Jiang Chen, apakah kultivasimu sudah selesai? Yan Xing bergegas maju dan membungkuk sopan kepada Jiang Chen sebagai tanda hormat. 2 hari yang lalu, mereka mengetahui bahwa Jiang Chen akan menyembuhkan Yan Chen Yu. Itulah sebabnya mereka begitu sopan kepadanya. Hanya sedikit orang di keluarga Yan yang mengetahui jati diri Jiang Chen yang sebenarnya. Lagi pula, Jiang Chen belum menyembuhkan Yan Chen Yu. Karena hubungan antara Jiang Chen dan keluarga Li, keluarga Yan tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang Jiang Chen. Ya, bagaimana kondisi nona mudamu? Jiang Chen bertanya. Kondisinya makin memburuk dari hari ke hari. Kondisinya hari ini lebih buruk dari kemarin, kata Yan Xing. Baiklah, beritahu kepala sukumu dan minta dia untuk membawa nona muda itu ke sini. Juga, beritahu dia untuk membawa ramuan untuk pil pembersih. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Mendengar ini, Yan Xing langsung merasa gembira dan bergegas pergi. Tidak lama setelah itu, Yan Zanyun, Yan Hongtai, dan para prajurit inti fana lainnya datang dengan tergesa-gesa. Yan Chen Yu juga mengikuti di belakang mereka. Yan Chen Yu tampak lebih pucat daripada hari sebelumnya. Hawa dingin yang menusuk tulang dan energi yang dalam tubuhnya saling bertabrakan dan menguras tenaga hidupnya setiap detiknya. Kalau dia tidak segera disembuhkan, maka tidak mungkin dia bisa hidup lebih dari 15 tahun. Yan Zanyun dan yang lainnya langsung masuk ke ruangan dan melihat Jiang Chen duduk santai di kursi. Saudara Jiang Chen, apakah kamu sudah pulih? Yan Zanyun bertanya. Ya. Apakah kamu membawa ramuan untuk pil pembersih? Melihat wajah Yan Chen Yu yang pucat, Jiang Chen merasakan sakit di hatinya. Ya, aku yang membawa mereka ke sini. Yan Zanyun melambaikan tangannya dan mengeluarkan lusinan herbal dari tasnya, meletakkan semuanya di atas meja di depannya. Bagus, ini semua ramuan berkualitas baik. Saya akan mulai meramu pilnya sekarang. Kalian semua harus meninggalkan ruangan ini, atau kalian berdiri di sudut tanpa membuat suara sedikit pun. Jiang Chen berdiri perlahan. Energi Yuan mulai mengalir keluar dari tubuhnya, dan di bawah kendali energi Yuan, ramuan-ramuan itu mulai melayang ke udara. Dia membalikkan telapak tangannya, dan nyala api muncul di udara. Di bawah kendali Jiang Chen, nyala api itu menari-nari seperti naga yang terbuat dari api. Pengendalian api yang sangat tepat.
Seorang lelaki tua terkejut dengan tindakan Jiang Chen. Ia adalah alkemis terbaik di keluarga Yan, dan meskipun ia merupakan prajurit inti fana tingkat menengah, ia masih belum mampu mengendalikan api jenis apapun. Ia masih perlu menggunakan tungku saat meramu pil. Berdengung. Jiang Chen melepaskan sejumlah energi jiwa dan menggabungkannya dengan api. Puluhan herba dilemparkan ke dalam api secara bersamaan oleh Jiang Chen. Apa? Sang alkemis hampir berteriak. Proses pembuangan kotoran merupakan langkah paling penting saat meramu pil, terutama saat meramu pil seperti pil pembersih. Sangat sulit untuk membuang semua kotoran. Jika dia yang meramu pil, dia akan membuang kotoran dalam ramuan itu satu persatu. Yang dilakukan Jiang Chen adalah mencampur semua ramuan itu menjadi satu. Metode pemurnian ini hampir mustahil untuk digunakan karena memerlukan pengendalian yang hampir sempurna atas jiwa seseorang. Yan Zanyun dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka telah melihat alkemis meramu pil sebelumnya, dan mereka belum pernah melihat orang melakukannya seperti Jiang Chen. Semua orang saling menatap dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya. Sulit untuk membayangkan seorang pemuda berusia 15-16 tahun mempunyai keterampilan yang luar biasa dalam meramu pil. Ini adalah pria dengan bakat luar biasa. Papa. Ramuan-ramuan itu terbakar panas di bawah nyala api dan mengeluarkan suara berderak. Kotoran-kotoran dalam ramuan itu lenyap dengan sangat cepat. Jiang Chen terus menatap api itu dengan acuh tak acuh. Raut wajahnya tampak santai tetapi serius. Yan Chen Yu yang berdiri di sudut menatap Jiang Chen dengan mata indahnya saat dia meramu pil, tenggelam dalam kontemplasinya. Pria yang berhati nurani adalah yang paling menarik. Setiap gerakan yang dilakukan Jiang Chen disertai dengan kesan mendominasi yang hanya dimiliki oleh pria. Yan Chen Yu menderita flu yang dingin dan harus tinggal di dalam rumah setiap hari. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari kompleks keluarga Yan, dan dia tidak pernah bertemu pria manapun di luar keluarga Yan. Jiang Chen adalah orang pertama yang dia temui, dan dia ada di sini untuk menyelamatkannya. 20 menit kemudian, Jiang Chen berteriak pelan sambil menarik energi jiwa dan apinya. Sebuah pil berwarna putih susu terlihat berputar di depannya. Ya Tuhan! Ini benar-benar pil pembersih yang 100% efektif. Dia hanya butuh 20 menit untuk meramu pil pembersih yang 100% efektif. Dia telah membuatku kagum sejak saat itu. Sang alkemis keluarga Yan berubah dari terkejut menjadi takut. Setelah melihat bagaimana Jiang Chen meramu pil dengan matanya sendiri, dia merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan seluruh tahun-tahunnya. Seorang jenius yang tak tertandingi. Itulah yang ada di dalam pikiran semua orang saat ini. Pemuda di hadapannya ini akan mempunyai masa depan yang cemerlang. Lupakan semua kemampuannya yang lain, kemampuannya sebagai seorang alkemis saja sudah cukup untuk menjalani kehidupan seorang raja. Alasan mengapa Jiang Chen memperlihatkan pada mereka cara dia meramu pil adalah untuk memperlihatkan kepada mereka nilainya. Lagi pula, prajurit inti surgawi yang tersembunyi dalam keluarga Jiang tidak ada. Jika dia bisa mendapatkan bantuan keluarga Yan, maka keluarga Li tidak akan menjadi ancaman lagi. Selanjutnya, saya akan memulai proses penyembuhan wanita muda itu. Semua orang harus meninggalkan ruangan, dan selama proses berlangsung, apapun yang terjadi, tidak seorang pun diizinkan memasuki ruangan tersebut. Jiang Chen berkata dengan dingin. Matanya menatap tajam ke arah semua orang yang ada di dalam ruangan. Mereka semua merasakan firasat aneh, bahwa hanya dengan sekali tatapan Jiang Chen saja, mereka sudah harus menuruti perintahnya, dan ini sungguh aneh. Yan Zanyun berbalik dan menatap Yan Chen Yu, Yuer, lakukan apapun yang saudara Jiang Chen perintahkan padamu. Jangan khawatir ayah, Yuer akan baik-baik saja. Yan Chen Yu berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen, tolong jaga Yuer baik-baik. Yan Zanyun mengepalkan tangannya saat berbicara kepada Jiang Chen. Setelah itu, dia mengumpulkan semua orang dan meninggalkan ruangan, menutup pintu saat mereka pergi. Ketua, jangan khawatir. Jiang Chen ini adalah pria misterius, dan dia bukan orang yang ceroboh. Saya yakin dia bisa menyembuhkan Yuer. Kata Yan Hongtai sambil menepuk bahu Yan Zanyun. Yan Zanyun menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak khawatir, itu akan menjadi kebohongan. Beberapa prajurit inti mortal menjaga halaman, tidak berani meninggalkan tempat ini. Di dalam ruangan, Jiang Chen berdiri berhadapan dengan Yan Chen Yu. Nona muda Yan, silakan makan pil pembersih ini terlebih dahulu. Jiang Chen lalu menyerahkan pil pembersih kepada Yan Chen Yu. Tuan Jiang bisa memanggilku Yu kecil. Yan Chen Yu meminum pil pembersih, tetapi tangannya gemetar karena tak sengaja menyentuh jari Jiang Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Sebuah lengkungan muncul di mulut Jiang Chen saat dia tersenyum cerah.
Aku percaya padamu. Yan Chen Yu menganggukkan kepala. Ini baru kedua kalinya dia bertemu Jiang Chen, dan dia tidak tahu mengapa pemuda yang berdiri di depannya ini memberinya rasa aman yang begitu kuat. Yan Chen Yu meminum pil pembersih. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Duduklah dan silangkan kakimu. Fokuslah pada kondisimu dengan kemampuan terbaikmu, jangan pikirkan hal lain. Jiang Chen berkata dengan serius. Yan Chen Yu mengikuti arahan Jiang Chen dan duduk di lantai. Jiang Chen berjongkok dan duduk berhadapan dengan Yan Chen Yu. Kedua mata mereka bertemu, dan rona merah menghiasi wajah cantik Yan Chen Yu. Yu kecil, aku akan menggunakan metode khusus untuk membantumu mengeluarkan energi yang dari tubuhmu. Prosesnya akan sedikit menyakitkan, jadi kamu harus bersabar. Kata Jiang Chen. Yu kecil bisa bertahan. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya. Dia telah menderita flu dingin selama 8 tahun. Yu kecil, pil pembersih tidak dapat membuang energi yang dalam tubuhmu. Pil itu hanya membantu mengeluarkan energi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhmu. Agar dapat membuangnya sepenuhnya, aku perlu mengeluarkannya dari gerbang rohmu. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, jadi Yuer, tolong jangan salah menilaiku. Kata Jiang Chen. Mendengar Jiang Chen menyebutkan gerbang roh, Yan Chen Yu langsung merasa malu. Gerbang roh merupakan salah satu titik paling vital bagi manusia, dan itu sangat penting. Letaknya tepat di pusar. Keterampilan transformasi naga mampu menyerap semua jenis energi. Apa yang dimaksudkan Jiang Chen adalah menggunakan keterampilan transformasi naga untuk mengarahkan energi yang di tubuh Yan Chen Yu ke tubuhnya sendiri dari gerbang roh. Yan Chen Yu menundukkan kepalanya hingga wajahnya hampir menyentuh payudaranya. Mengapa pria ini harus menyentuh pusarku? Ini sangat memalukan. Itu bukan tempat yang bisa disentuh sembarangan orang. Aku sudah tumbuh begitu besar, dan tanganku bahkan belum pernah disentuh oleh seorang pria pun. Kau di sini, dan sekarang kau ingin menyentuh gerbang rohku. Ini sangat memalukan. Jiang Chen jelas tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yan Chen Yu. Dia mengarahkan jarinya dan tiba-tiba menyentuh gerbang roh Yan Chen Yu. Ada perasaan yang sangat lembut dan hangat di ujung jarinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit tergila-gila. Yan Chen Yu berteriak. Gerakan cepat Jiang Chen membuat tubuh Yan Chen Yu gemetar, wajahnya memerah sepenuhnya. Dia menatap Jiang Chen dengan ekspresi getir yang tersembunyi. Mengapa lelaki ini bertindak seperti ini? Dia bahkan tidak memberitahuku bahwa dia akan menyentuhku, aku sama sekali tidak siap. Tahan napas dan fokus, bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak boleh membuat kesalahan apapun saat melakukan penyembuhan. Yan Chen Yu tidak berani menentang, jadi dia segera menutup matanya. Energi Yuan dan indera keilahian Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari gerbang rohnya.